yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYPMK dan remaja disabilitas. Baik saudara, setiap remaja mengalami masa pertumbuhan dari usia anak menuju dewasa. Biasa disebut sebagai masa pubertas yang bisa menjadi masa-masa menantang sekaligus membingungkan, terlebih bagi remaja yang memiliki ragam disabilitas maupun OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta. Nah, pubertas ini dapat lebih menantang tidak hanya bagi remaja itu sendiri, namun juga bagi keluarga, lingkungan, guru, serta pendampingnya. Nah, membicarakan tentang aspek seksualitas, hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan hak bagi setiap orang tak terkecuali disabilitas dan OYPMK. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Meski kesehatan seksual dan reproduksi belum dapat porsi besar untuk dipahami oleh teman-teman disabilitas dan OYPMK, masih ada gap bahwa orang tua tidak mengajarkan pada remaja disabilitas tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan benar. Karena dianggap remaja disabilitas tidak butuh pengetahuan seksual. Dan bagi OYPMK dianggap tidak bisa menikah dan terpenuhi hak reproduksinya, sehingga mereka tidak cukup paham serta pemberian layanan yang belum menjangkau. Lalu apa saja sih hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYPMK dan remaja disabilitas yang perlu diketahui? Lalu bagaimana menyiapkan remaja dengan ragam disabilitas maupun OYPMK agar mampu menghadapi masa pubertasnya dengan sehat, bahagia, bebas dari rasa takut? Kita akan bahas lebih dalam bersama 3 narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, saya sapa terlebih dahulu ada Nona Ruhelia Bloy, Project Officer HKSR NLR Indonesia. Selamat pagi, halo Nona. Selamat pagi Mas. Sehat selalu ya? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Baik, dan berikutnya ada Mbak Westiani Agustin, founder Biung Indonesia. Selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat juga ya Mbak Ani ya? Sehat. Baik, ini masih pada WFH atau sudah mulai aktif di kantor? Sudah mulai aktif di kantor kalau Sudah kami. mulai aktif ya. Mudah-mudahan Sudah segera 100%. lepas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa kembali menyambut kenormalan baru ya, new normal. Baik, dan satu lagi masih belum join untuk hari ini, yaitu Wihelimina Ais, remaja champion program HKSR. Oh, sudah join sepertinya. Masih dalam proses. Baik, sambil kita menunggu Wihelimina Ais, remaja champion program HKSR, kita akan coba tanya-tanya dulu nih ke Mbak Nona yang pertama nih. Sebelumnya bisa dijelaskan Mbak Nona, apa sih yang dimaksud dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sendiri? Mengapa penting bagi remaja disabilitas dan OYPMK untuk mengetahui hal ini? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya ketika kita ngobrol soal hak kesehatan seksual dan reproduksi ini, kita ngobrol soal diri kita sendiri, karena tidak terlepas dari perkembangan tubuh, tidak terlepas dari aspek kehidupan kita, baik sosial, baik ekonomi, maupun secara keseluruhan. Jadi kenapa ini penting? Yes, ini penting sekali, karena kadang-kadang kita berbicara tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, itu selalu hal tabu untuk dibicarakan. Dia akan tahu dengan sendirinya seiring berkembangnya usia. Padahal kita sudah harus mempersiapkan anak dan remaja, apalagi terkhususnya remaja dengan disabilitas, bahwa mereka juga punya hak. Kenapa sampai dinamakan hak? Jadi mereka juga punya hak untuk mengetahui, untuk melihat sebenarnya perubahan apa yang terjadi. Misalkan salah satunya menstruasi. Kadang-kadang itu tidak disampaikan atau tidak dibicarakan dengan anak perempuan. Atau mimpi basah, itu juga tidak dijelaskan apa itu. Sehingga kadang-kadang anak dengan disabilitas atau OYPMK itu menjadi korban kekerasan, menjadi pelecehan. Karena itu saling berkaitan. Ketika anak tahu tentang hak dia, anak remaja tahu tentang informasi ini, kita percaya bahwa remaja itu akan mampu melindungi dirinya, dia akan mampu bersuara karena dia paham tentang haknya dia.
Kenapa sampai kita menyebut hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan itu sangat penting untuk remaja dengan disabilitas dan OYPMK. Oke, baik. Ini mengapa masih terjadi ya, masih untuk edukasi soal HKSR ini kepada teman-teman kita disabilitas dan juga OYPMK. Kenapa orang tua atau lingkungan terdekat masih belum, maksudnya tertahan untuk mengedukasi mereka, mengasih tahu gitu loh? Iya, kita bisa melihat bahwa satu, sebenarnya informasi itu kurang. Jadi tadi tidak semua menganggap bahwa ini penting. Bahwa ya udah nanti anak akan tahu dengan sendirinya. Informasi banyak, tapi yang benar itu sedikit. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada orang tua, anak, bahkan pendamping atau guru di sekolah, bagaimana mereka memberikan informasi yang tepat. Jadi itu adalah hal yang penting, sehingga kita mengatakan bahwa ini nggak penting kalau untuk menyampaikannya, namun kenyataannya di lapangan untuk proses misalkan kita bilang mengganti pembalut saja contohnya ya, itu tuh ternyata ada yang satu hari itu bisa pakai 1 kali pembalut. Itu hal simpel yang tidak seperti itu gitu. Harusnya diajarkan yang benar, yang tepat tuh seperti apa. Nah kadang-kadang itu dianggap nanti tahu sendiri, udah cuek aja. Apalagi anak dengan disabilitas ya. Itu sangat perlu di-treatment, dijelaskan tentang step by step-nya apa, sehingga dia bisa menjaga kebersihan diri. Karena kita berkaitan dengan tubuh ini, berkaitan dengan, kita sebut saja bahwa hak kesehatan seksual reproduksi itu kita ngobrol tentang diri. Nah, kalau ngomong tentang diri, siapa yang akan ngasih tahu? Mungkin orang dewasa yang punya pengalaman, itu bisa ngasih tahu, yang tepat seperti ini, daripada dia mencari informasi di internet, atau cari informasi dari teman sebaya yang belum tentu informasi itu tepat. Sehingga kita bilang, ini penting nih untuk diedukasi, ini penting untuk disampaikan. Sehingga anak tidak keliru tentang informasi ini. Oke. Jadi dari hal mendasar saja, seperti misalnya pemakaian pembalut, itu juga masih belum dikasih tahu dengan benar gitu ya, dari orang terdekat. Baik. Iya. Ya, lalu apa saja sih Mbak hak kesehatan seksual dan reproduksi yang perlu diketahui oleh remaja disabilitas dan OYPMK? Ini meliputi aspek apa saja? Iya, jadi berbicara kesehatan reproduksi tadi seperti saya bilang bahwa kita berbicara tentang tubuh kita sendiri. Di dalamnya kita ngobrolin soal pubertas, itu hal yang perlu kita sampaikan. Kita ngobrolin soal bagaimana anak mau berbicara atau menjaga dirinya dia dari kekerasan seksual dan pelecehan. Kadang-kadang karena kita melihat bahwa kekerasan seksual, pelecehan seksual itu terjadi, itu anak takut untuk speak up, takut untuk melapor. Jadi kita mau mengajarkan bagaimana dia berani untuk bersuara ketika dia menjadi korban. Kemudian kita juga berbicara tentang relationship. Bagaimana juga, siapa bilang anak dengan disabilitas tidak bisa membangun hubungan? Kadang-kadang orang selalu beranggap bahwa kamu saja punya persoalan dengan disabilitas, kok kamu berani-beraninya? Padahal ya semua orang punya hak untuk membangun relationship, orang juga punya perasaan. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana membangun relationship yang sehat, baik dengan keluarga, teman, bahkan sampai dia memilih untuk punya pasangan. Terus kita juga berbicara tentang kebersihan diri. Jadi ini sangat intens bagaimana perempuan, baik perempuan maupun laki-laki itu merawat diri dia. Oh ya, tidak harus terlihat, orang kalau ganteng udah tahu orangnya ganteng. Tapi kalau bersih, rapi, itu kan enak ya. Jadi kita mengajarkan juga bagaimana kebersihan diri. Tidak hanya sebatas itu, kita juga mengajarkan tentang bagaimana dia tidak terjadi bullying. Karena kadang-kadang remaja dengan disabilitas dan OYPMK itu selalu mendapat stigma, mendapat bully kan, dan diskriminasi karena oh ya kamu kan OYPMK, kamu kan disabilitas, sehingga itu hal yang terjadi. Jadi bagaimana kita mengajarkan tidak hanya kepada anak dengan disabilitas atau remaja dengan disabilitas dan OYPMK, dan juga orang tua dan orang-orang terdekat bagaimana membangun lingkungan yang aman, lingkungan yang sportif, karena itu sangat penting untuk memacu, mendorong, mendukung remaja dan remaja dengan disabilitas dan OYPMK untuk bagaimana bisa mereka juga survive, mereka juga punya lingkungan. Jadi itu yang ya salah satunya ada Ice yang mungkin nanti akan banyak dia ceritakan bagaimana
dia merasakan manfaat bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi itu penting. Oke, baik. Jadi anggapan-anggapan yang tidak benar tersebut yang tadi sudah disampaikan ini bagian dari stigma juga kali ya Mbak ya? Ya, Oke. bagian banget dari stigma dan itu sering sekali terjadi untuk anak dengan bahkan stigma dan itu terjadi bukan hanya dari orang jauh gitu yang baru pertama kali tapi dari lingkungan terdekat, tapi lingkungan yang terdekat itu sangat-sangat kayak kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dan itu tuh kan sebenarnya hal yang bisa kok, bisa. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu mengedukasi orang tentang hal-hal seperti ini. Yang seharusnya menjadi support system yang positif untuk saudara-saudara kita OYPMK dan juga disabilitas gitu ya. Oke, dan sebelum ke Mbak Ani, Mbak Westiani dari Biyung Indonesia, saya akan sapa terlebih dahulu. Ini sudah tergabung ada Wilhelmina Ice, remaja champion program HKSR. Selamat pagi, halo. Saya panggil Ice. Dapat bocoran dari Mbak Nona tadi. Manggilnya Ice. Halo Ice, suaranya masih di mute kayaknya deh. Halo. Ya, diaktifkan dulu audionya. Baik, Ice, saya juga minta untuk Ice bisa miringkan saja handphonenya biar kita terlihat lebih seragam saja ya, bertiga. Mbak Nona, Mbak Ani, dan juga Ice. Oke, Ice boleh aktifkan suaranya dulu, audionya. Sambil menunggu Ica mengaktifkan audionya, saya ke Mbak Ani dari Biyung Indonesia. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih Mbak Ani. Boleh kenalan dulu nih Biyung Indonesia. Apa sih Biyung Indonesia? Apa yang melatar belakangi hadirnya Biyung Indonesia? Ya, Biyung Indonesia kami memulainya di Jogja ya. Waktu itu tahun 2018 kami memulai sebuah, ya sebenarnya Biyung itu sebuah aktivitas dan usaha sosial yang bergerak di lingkup isu perempuan dan lingkungan. Ya, misinya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pelestarian bumi ya. Yang melatar belakangi Biyung Indonesia, kami sebelumnya bekerja banyak beraktivitas di pendidikan lingkungan dan dalam perjalanannya kami melihat bicara konservasi, bicara tentang dampak perubahan iklim dan semua yang besar, jauh, tapi kemudian tidak ada yang mengurusi hal kecil terdekat dengan manusianya. Terabaikan ya Mbak? Gimana? Terabaikan seolah-olah ya? Ya, terabaikan. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, stigma selalu disuarakan atau disampaikan bahwa perempuan adalah kontributor sampah terbesar di dunia. Itu yang membuat kami ya marah ya, bahwa kami tidak ada pilihan, perempuan tidak ada pilihan dalam hal ini untuk kebutuhan konsumsi perempuan mempunyai kebutuhan khusus, yaitu untuk kebutuhan kesehatan reproduksinya, salah satunya adalah pembalut. Dan itu kami tidak punya pilihan, begitu. Nah, dari situlah Biyung Indonesia memulai untuk membuat sebuah produk yang kami membayangkan ini bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata yang bisa mengakses pembalut kain itu hanya mungkin sekitar 20% dari perempuan, populasi perempuan. Itu pun yang bisa mengakses informasi dan media sosial ya. Bagaimana yang lainnya? Kemudian kami melihat ini menjadi tidak signifikan dengan pengurangan sampah. Sehingga kami melihat ada persoalan lain yang lebih kritis, yaitu tentang period poverty ya, yaitu di mana perempuan ternyata tidak mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Salah satunya adalah hak menstruasi sehat. Dari situlah kami kemudian akhirnya membuat program untuk edukasi hak menstruasi sehat, sehingga itu menjadi signifikan. Kalau kita mau bicara tentang pengurangan sampah, kita harus menjangkau perempuan yang lebih banyak, yaitu populasi 80%, itu adalah kelompok perempuan dari kelompok miskin, rentan, kemudian
sebenarnya menuju menengah ya, itu 80% itu yang sebenarnya mengalami period poverty, sehingga disinilah kami fokus untuk mengembangkan program edukasi termasuk untuk dalang donasi supaya bisa mengadakan pembalut kain gratis yang dibagikan kepada kelompok perempuan rentan yang tidak bisa mengakses hak menstruasi sehatnya. Oke. Begitu. Jadi akses informasi soal kesehatan reproduksi wanita perempuan Indonesia ini masih sangat terbatas gitu, boleh dibilang ya Mbak ya? Iya, sangat terbatas seperti yang tadi disampaikan Kak Nona ya, bahwa itu terjadi untuk semua perempuan dan Ini itu sebenarnya sangat ironis sekali ya nggak sih, di tengah era digital yang serba terbuka, semua orang bisa mengakses ya kan? Ini sebenarnya ya, masalahnya, persoalannya di mana sih sebenarnya? Nanti kita bahas lebih dalam ya Mbak Ani ya. Mengenai program hak menstruasi sehat juga nanti kita akan cari tahu lebih dalam soal ini. Menarik banget ini. Dan kalau nggak salah, kalau nama Biyung itu sendiri artinya seorang ibu gitu ya kalau bahasa Jawa, kalau nggak salah. ya itu bahasa Jawa kuno dan Iya. sebenarnya masih dipakai di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Jadi kami ingin mengangkat kata ibu atau peran seorang ibu, termasuk juga ibu bumi ya. Semua sumber kehidupan ada dari seorang ibu. Oke. Jadi kami ingin mengangkat kata ibu sebagai sesuatu yang harus dimuliakan, dihormati, Betul. dan dijaga. Dan saya orang Jawa, saya panggil ibu saya juga Biyung soalnya. Tapi udah almarhum. Baik. Dan sebelum nanti ke IC, saya akan mengangkat telepon dulu. Wah, belum dikasih tahu nomornya. Sudah ini karena sudah pendengar setia nih ya. Karena kita disiarkan melalui 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Ada Ibu Nur di Makassar. Selamat pagi Ibu Nur. Ya. Selamat pagi. Halo, silahkan Ibu Nur langsung saja. Iya, selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf juga nih belum dipersilahkan udah bertanya duluan. Enggak apa-apa. Saya dari Makassar, Mas. Silakan. Ya, sebelum saya ke pertanyaan, saya mau bilang dulu, saya beri apresiasi yang sangat tinggi untuk acara seperti ini, apalagi menyangkut kesehatan reproduksi remaja khususnya ya. Saya sepakat dengan narasumber sebelumnya tadi bahwa informasi sekarang itu memang banyak sekali akses yang bisa kita dapatkan, tapi informasi yang kemudian jadi benar dan kita butuhkan secara tepat itu tidak terlalu banyak. Dan saya sangat sangat tertarik dengan acara seperti ini, terlebih lagi untuk reproduksi remaja. Okay. Remaja itu kan tidak gampang untuk kita ajak ngobrol ya, apalagi untuk bicara secara terbuka. Terlebih mengenai masalah maaf nih seksualitas ya kan. Jadi masih dianggap tabu ya. Iya, orang tua saja itu harus cari trik mungkin ya agar bisa zaman sekarang khususnya ya, untuk bisa terbuka dengan anak-anak remaja. Ya kita tahulah sosial media, mereka bisa dengan mudah ya mendapatkan informasi baik atau buruk yang mereka suka atau yang mereka tidak suka. Bu Nur, pertanyaannya apa nih Bu Nur? Karena waktunya terbatas nih, saya udah diburu-buru nih. Jadi ibu-ibu jadi banyak curhat ya Mas ya, maaf. Ada nggak sih tempat untuk Biyung misalnya ya di Makassar misalnya, ada nggak tempat atau wadah yang disediakan untuk kita orang tua membawa anak misalnya untuk konsultasi, untuk lebih terbuka? Karena anak-anak kan kadang-kadang ke orang tua masih lebih tertutup. Ke orang lain yang mereka rasa lebih nyaman, mereka bisa terbuka gitu. Itu ada nggak tempat untuk bisa konsultasi gitu ya? Apalagi dengan maaf lagi khusus untuk anak-anak yang disabilitas atau ada nggak tempat untuk konsulnya gitu? Thank you Ibu Nur, luar biasa pertanyaannya. Dan ingat, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan langsung gunakan telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, SMS dan WhatsApp di 0812 11 chat YouTube channel Berita KBR. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik bagi para pendengar yang bertanya ya. Dan di akhir acara akan saya umumkan untuk mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000. Luar biasa kan? Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dika,
kamu dari mana? Dari warung Bu Broto, Van. Kok muka kamu sedih gitu? Kenapa? Biasalah, begitu aku datang langsung pada ngejauh. Gara-gara mereka tahu aku tinggal serumah sama adik aku, pasien kusta. Ih, kuman kusta itu nggak mudah menular. Apalagi aku tahu kalau kamu udah konsumsi obat yang bisa mencegah penularan kuman kusta. Obat Rif apa tuh ya? Obat Rifampicin dosis tunggal, Van. Penularan kusta tidak mudah. Kusta hanya dapat menular jika kontak erat minimal 20 jam berturut-turut selama 1 minggu dengan pasien kusta yang belum berobat. Dan keluarga yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien kusta diberikan pengobatan Rifampicin dosis tunggal. Jadi nggak perlu khawatir, pasien dan orang terdekatnya tidak lagi berisiko menularkan kuman kusta. Jika kamu dan orang di sekitarmu menemukan gejala kusta, beri dukungan dan jangan dikucilkan. Segera periksakan diri dan keluarga terdekat ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan obat yang sesuai. Ayo bersama-sama putus rantai penularan kusta. Kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Aduh, sesek banget deh. Tiap hari kemana-mana harus pakai masker. Lagian kan gue udah vaksin booster. Harusnya kan udah nggak perlu pakai masker lagi. Karena kan udah kebal dari COVID-19. Aduh, itu orang-orang ngapain sih ngantri-ngantri buat vaksin segala? Mana sampai tengah jalan lagi, bikin macet aja. Lagian nih ya, orang yang udah vaksin aja masih tetap bisa kena COVID. Ngapain coba segala vaksin-vaksin? Yang penting sekarang tuh prokes. Ingat, pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetap disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak. Bagi kamu yang belum menerima vaksin, segera daftarkan diri di program vaksinasi terdekat dan lengkapi vaksinasi COVID-19 kamu. Vaksin bukan jaminan bebas COVID, tapi vaksin dapat mengurangi dampak buruk tertular virus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung oleh USAID dan IFRC. Yuk follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih ngobrolin soal hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dan remaja disabilitas, dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tentunya hari ini saya juga tidak sendirian, masih bersama 3 perempuan hebat ya, yang memberikan edukasi, sosialisasi, informasi yang benar terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi, HKSR. Baik, masih bersama Mbak Nona Ruhel Yabley, Project Officer HKSR NLR Indonesia, kemudian Mbak Westiani Agustin, Founder Biyung Indonesia, dan juga Wilhelmina Ice, Remaja Champion Program HKSR. Nah, sebelum jeda tadi sudah terhubung Ibu Nur di Makassar. Adakah tempat atau wadah di Makassar untuk bisa konsultasi terkait isu sosial? Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu Nur, saya akan ke Ice terlebih dahulu. Ice, ini abis ujian banget. Halo, Ice, abis ujian banget. Iya, betul. Iya, betul. Maaf ya mengganggu ya waktunya ya. Oke, karena kita butuh banget nih informasi dari Ice juga sebagai champion program HKSR ya, luar biasa loh. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya untuk Ice ya. Kemudian sebagai salah satu champion program HKSR yang dilaksanakan oleh NLR Indonesia, ini boleh diceritakan nih sejak kapan sih kamu mengikuti program ini? Kemudian program HKSR itu sebenarnya program seperti apa? Dan apa yang melatar belakangi kamu mengikuti program ini sih? Boleh di-share dong ke teman-teman pendengar kita? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Wilhelmina Ice, biasa dipanggil Ice. Saya dari Labuan Bajo, NTT. Wow, luar biasa. Saya di sini adalah salah satu champion dari Sankita dan NLR. Saya akan ceritakan awal saya masuk di NLR ini, di program ini, itu dimasuk oleh Sankita. Sankita itu ada di Labuan Bajo. Kebetulan masuknya itu pada tahun 2018. Sankita masuk di desanya saya, terus minta data anak disabilitas di desa saya. Terus desa saya, masukan saya termasuk salah satu anak disabilitas.
Lalu karena waktu itu saya sudah sekolah di SMP Negeri 4 Boleng di Kecamatan Boleng kelas 2. Lalu San kita bekerja sama lagi dengan selain dengan desa, bekerja sama lagi dengan sekolah saya SMP Negeri dan puskesmas saya di Kecamatan Boleng. Terus setelah itu San kita mendaftarkan saya di NLR Indonesia. Dan NLR Indonesia waktu itu ada bawa program My Body Ismail di sekolah saya. Kebetulan di sana di sekolah saya itu sekolah inklusif. Jadi ada anak disabilitasnya. Anak disabilitasnya ada 2 orang. Terus selain itu anak non disabilitas semua. Nah pas membawa program My Body Ismail itu semua terlibat, termasuk anak disabilitas dan anak non disabilitas. Pada tahun 2019 kalau tidak salah, waktu itu saya kelas 2 semester 2. Setelah itu saya mulai terlibat dari kegiatan apa yang dilaksanakan oleh NLR Indonesia. Saya semua terlibat, didaftar oleh San kita. Jadi yang garda terdepannya saya yang bisa masuk di program ini adalah San kita. Terus dari banyak materi yang saya dapat dari San kita ini, dari NLR, dari lebih khusus di program HKSR ini. Dan yang melatar belakangi saya bisa mengikuti program ini itu karena program ini itu membahas seksualitas, terlebih khusus di isu disabilitas. Nah, karena saya adalah salah satu anak disabilitas, maka bagi saya itu penting sekali saya mendapatkan materi itu, karena sebelumnya itu kami tidak pernah sama sekali mendapatkan ataupun informasi-informasi dari orang tentang HKSR ini. Tapi sebelumnya dari orang terdekat kamu, Ice, maaf saya selak ya, dari orang terdekat kamu, dari orang tua, keluarga kamu, apakah sebelumnya sudah memberitahukan soal kesehatan reproduksi sebelumnya atau seperti apa sih? Kalau dari orang terdekat memang sudah sebelum saya menstruasi, saya punya kakak yang menceritakan bagaimana itu menstruasi. Terus ada dari puskesmas, kebetulan dulu waktu SMP itu kami dikunjungi oleh puskesmas itu setiap bulan untuk membagi tablet tambah darah. Terus di sana mereka sampaikan juga bagaimana cara minumnya, terus tentang iya. Ice, sorry Ice. Tapi tidak ini yang detail. Ya, halo, Kak. Ini sepertinya ada gangguan teknis ya sinyalnya ya di sana ya. Mohon maaf ya, tadi agak terjeda-jeda. Oke, nanti kita selengkapnya akan coba gali lagi dengan Ice. Ini menarik banget ya, karena gimana pun juga seorang Ice dan juga teman-teman seperti Ice ini, anak-anak remaja yang masih muda, yang masih energik, produktif, ini menjadi agen perubahan juga, ya nggak sih? Oke, dan ada tadi pertanyaan dari Bu Nur ya di Makassar, boleh ditanggapin terlebih dahulu. Ini dari siapa nih yang akan menanggapi terlebih dahulu nih? Oh iya, Biung ya, Biung, Mbak Ani dong. Silakan Mbak Ani. Ada ke tempat atau wadah di Makassar untuk bisa konsultasi terkait isu sosial dari Biung Indonesia? Ya, sebenarnya sebentar ada tamu soalnya. Ya, jadi kalau salah satu tantangan kita semua adalah memang belum di setiap daerah tersedia layanan untuk konsultasi, terutama ya konsultasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, terutama lagi untuk anak atau individu dengan disabilitas begitu. Sehingga kalau untuk di Makassar, saya pikir mungkin nanti teman-teman NRL mungkin bisa kasih referensi atau informasi ya tentang aktivitas mereka di mungkin ada di Makassar. Tapi sejauh ini memang di Makassar kami lebih banyak dengan teman-teman komunitas yang mereka lebih banyak aktivitas edukasi dan belum membuka layanan konsultasi ya. Jadi lebih bisa mengakses layanan kesehatan pada umumnya ke puskesmas. Oke. Begitu.
Baik, pusat layanan kesehatan terdekat ya. Baik. Dan kalau dari NLR Indonesia seperti apa nih Mbak Nona? Saya bisa panggil mungkin Nona ya. Kayak permen dong. Silakan Nona. Iya, kalau kita bicara di Makassar, kebetulan kami punya proyek juga ada di Makassar yang konsen untuk isu HKSR, hak kesehatan seksual reproduksi, bekerja sama dengan salah satu partner organisasi namanya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Makassar. Jadi nanti bisa kontak NLR Indonesia, nanti kami bisa hubungkan dengan partner kami yang ada di Makassar, karena mereka dari tahun kemarin sudah juga berproses untuk bagaimana memberikan edukasi, memberikan layanan untuk anak dengan disabilitas. Namun kalau mau spesifik lagi, di setiap puskesmas itu ada program dari pemerintah namanya PKPR, Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Di sana ada staf khusus yang memang ditunjuk untuk memberikan edukasi, memberikan konseling kepada baik orang tua maupun anak dengan disabilitas atau YPMK atau bahkan remaja umumnya, sehingga bisa mengakses layanan itu. Hampir setiap puskesmas punya layanan namanya PKPR. Dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum. Jadi tinggal datang saja langsung ke sana, bisa nanti ketemu sama petugasnya seperti itu kira-kira ya Mbak Nona ya. Betul sekali. Baik. Dan ini kita harus jeda lagi nih. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga yang datang dari Eka MP melalui live chat YouTube. Saya mau tanya Mbak Wilhelmina atau Ice ya, umur berapa mulai bisa diajarkan perihal seksualitas kepada anak disabilitas dengan kemampuan pemahaman yang terbatas dan bagaimana mulainya. Dan nanti saya juga akan tanyakan ke Mbak Nona juga ke Mbak Ani ya. Tetap di Ruang Publik KBR karena kita nanti juga akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan masing-masing e-wallet sebesar Rp100.000 dan kita akan bersiaran hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo Ran, aduh panik aku. Gimana ini? Ada apa Sus? Ada apa? Ini loh, anakku udah batuk-batuk 2 minggu dan gak mau makan. Ada gejala lainnya nggak? Kayak berat badan turun, lemas, lesu, dan gak aktif gitu? Iya persis banget kayak gitu. Tenang dulu, jangan panik. Yang penting cepetan periksa ya, karena itu gejala TBC anak Sus. Loh, kan udah vaksin BCG. Emangnya masih bisa kena TBC? Bisa, apalagi anak-anak. Kan lagi masa pertumbuhan. Jadi butuh ditangani segera kalau ada gejala dan kontak erat dengan pasien TBC. Jangan khawatir Sus, TBC anak bisa dicegah dan disembuhkan. Yuk Bunda, segera periksa si kecil ke puskesmas kalau batuk, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan, dan sering demam karena itu merupakan gejala TBC. Jangan khawatir, TBC anak bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Hai Sobat Cuan, kamu lagi ngerintis usaha tapi belum punya kantor? Atau masih bingung mau ngantor di mana karena perkantoran masih pada tutup? Mau kerja dari kafe tapi suasananya pasti rame banget, banyak orang? Eits, jangan bingung, mending ke Kohive aja. Dapatkan promo kantor dan promo meeting room sekarang juga. Kamu bisa sewa untuk kantor pribadi gratis hingga 2 bulan hanya di Kohive. Ada juga promo menarik lainnya, hanya dengan 99.000 aja kamu udah bisa sewa meeting room dan free to daily pass. Nah, tunggu apa lagi? Yuk buruan booking sekarang juga dan dapatkan promo-promo menariknya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon 021 5082 0840, WhatsApp di 0878 7612 1444 dan email info@kohive.space atau langsung cek Instagram @kohivespace dan website www.kohive.space. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita disiarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Kemudian di Jakarta Anda bisa mendengarkan melalui 104,2 MS3 FM Jakarta dan juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR serta website kbr.id. Jadi ajak teman-teman IC ya atau semua yang lainnya, Mbak Ani dan juga Mbak Nona, untuk teman-teman kita mendengarkan dan juga mengikuti melalui YouTube ya. Dan nanti untuk beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan akan kita pilih yang terbaik untuk mendapatkan masing-masing Rp100.000 dalam bentuk e-wallet ya. Baik, dan sebelum jeda tadi saya sudah bacakan pertanyaan dari EKMP melalui YouTube. Saya mau tanya ke Mbak Wilhelmina, umur berapa mulai bisa diajarkan perihal seksualitas kepada anak disabilitas dengan kemampuan pemahaman yang terbatas dan bagaimana mulainya. Lalu nanti juga saya akan pertanyakan juga nih soal ini ya ke Mbak Nona Ruhel Yabloy selaku Project Officer HKSR NLR Indonesia, kemudian Mbak Westiani Agustin selaku Founder Biung Indonesia. Silakan langsung menyebut nama, soalnya langsung ke Wilhelmina, ke Ice. Silakan Ice, banyak fansnya nih Ice. Ya, halo Kak. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sendiri itu saya mendapatkan tentang materi ini itu di umur 13 tahun. Karena sebelum saya mendapatkan program HKSR ini, saya sudah dapat. Cuman waktu itu tidak seperti yang disampaikan oleh program HKSR ini. Jadi di umur 13 tahun saya sudah menstruasi, di situ sudah saya dapatkan tentang seksualitas ini. Kalau untuk teman-teman disabilitas lainnya itu karena semua untuk anak disabilitas kan berbeda, jadi pemahaman punya berbeda tergantung dari pemahamannya sendiri. Karena kalau misalnya saya sendiri anak disabilitas, tapi pemahaman saya itu lumayan seperti anak disabilitas, jadi di usia 13 itu saya sudah bisa mengerti bagaimana itu seksualitas, itu sudah saya paham. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari NLR Indonesia, Mbak Nona, ini sebenarnya HKSR seringkali dicap tabu ya untuk sekedar diperbincangkan, dan dalam tatanan normatif HKSR juga dianggap tak wajar dimunculkan di muka publik, ya nggak sih? Ini diakui atau tidak, memang seperti itu keadaannya. Nah, mengapa hal ini masih saja terjadi? Kemudian apa faktor penyebabnya? Dan kalau tadi dari untuk menanggapi pertanyaan dari EKMP ini juga idealnya sebenarnya sejak kapan sih untuk disampaikan kepada anak-anak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Sebenarnya menyambung dari apa yang disampaikan Ice, berbicara HKSR sebenarnya kita bisa mulai dari sejak dini. Kenapa sejak dini? Karena dari awal dia masih dia paham, kita kasih pemahaman bahwa dia mengenal tubuhnya. Jadi dimulai dengan mengenalkan tubuh. HKSR itu tidak hanya berbicara tentang pas dia misalkan menstruasi, mimpi basah baru diajarkan. Tetapi jauh sebelumnya dia juga sudah harus diajarkan bagaimana kebersihan diri, kemudian berlanjut dengan misalkan kita kasih contoh toilet training. Itu hal-hal basic yang dia tahu di mana dia mandi, di mana dia ganti baju, kemudian dengan siapa. Itu hal-hal yang ketika dia tidak nyaman dia harus kasih tahu, kemudian ada yang menyentuhnya dan dia merasa tidak enak. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya sudah dari sejak dini kita jelaskan. Dari umur berapa, Mbak? Kalau kami melihat bahwa usia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, udah ketika kita rasa bahwa dia sudah punya pemahaman, dia sudah bisa dijelaskan, kita sudah bisa mulai. Jadi setiap anak itu berbeda. Tidak bisa disamakan, ada anak yang mungkin kita bisa jelaskan ketika usia 10 tahun atau usia 6 tahun. Tapi ada anak yang orang tuanya cukup percaya diri dan mulai dari sejak dini, dan itu sangat baik untuk mengenalkan tentang misalkan organ tubuh, ada apa saja, siapa yang boleh menyentuh. Betul. Itu sudah mulai sejak dini. Ini sebenarnya bukan hanya untuk edukasi saja nih ya kepada orang tua, terutama saya juga sebagai orang tua soalnya. Ini bukan hanya menjadi tugas ibu saja sebenarnya, tapi juga bapak. Karena pada dasarnya saya boleh cerita dikit sebagai orang tua, seorang bapak, saya punya anak sekarang udah SMP kelas 3 perempuan, dan saya udah ajarkan dari umur 4 tahun bahwa bagian tubuh mana saja yang nggak boleh dipegang, siapa yang boleh memegang, seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Ya, betul sekali, dan itu sebenarnya termasuk dalam
hak kesehatan seksual dan reproduksi, karena kita berbicara tentang diri, tentang tubuh, dan itu sebenarnya step by step gitu. Kita tidak bisa kadang-kadang kenapa masih tabu? Karena orang tua selalu membayangkan di depan, atau kadang-kadang kita takut tiba-tiba anak bertanya hal di luar dari ekspektasi kita, yang sebenarnya kita sudah punya asumsi di depan bahwa nanti kalau dia tanya A, kita akan tiba-tiba kita jawab B, aduh nanti dia akan melakukan C gitu. Jadi kita sudah punya asumsi bahwa pertanyaan ini akan berdampak pada A, B, C. Padahal sebenarnya simpelnya kadang-kadang anak itu hanya butuh tahu dan kita bisa bertanya, kamu tahu dari mana? Bukan kita langsung menjawab, tapi kita mencari dulu informasi dari anak. Kenapa kamu penasaran? Kemudian misalkan kita kasih contoh, ibu boleh nggak sih ketika dia sudah remaja memutuskan, bisa ibu boleh nggak sih saya membangun relasi? Padahal buat kita ya nanti aja gitu, orang tua bisa bilang nanti aja sekolah dulu yang benar, fokus dulu kan. Tapi ternyata ada feeling untuk dia juga suka sama seseorang, kemudian dia merasakan perasaan yang jatuh cinta tuh gimana sih? Nah kita bisa tanya, kenapa kamu pengen membangun relasi? Sudah siap belum dengan sakit hati? Kemudian apa yang membuat kamu tertarik dengan dia? Hal-hal itu yang kadang-kadang tidak kita bicarakan, tapi kita langsung melarang dengan to the point. Jangan, sekolah dulu, fokus, itu nanti. Padahal sebenarnya kan feeling kita semua sama gitu. Kita waktu remaja juga kita ngalamin itu. Dan sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana kita membangun komunikasi dan kepercayaan untuk sebagai anak, sebagai orang tua atau pendamping. Sehingga kita tahu, kita pun bisa melihat, oh anak saya lagi dekat sama si ini nih, cowok ini kayak gimana nih, atau cewek ini kayak gimana nih. Kita sudah tahu, antisipasi, ngasih tahu. Kayaknya ini nih yang enak, oh kamu maunya seperti ini, oke kita buat keputusan nih bareng. Kamu pilihnya ini tapi orang tua maunya ini, gimana mengcombine. Nah kadang-kadang itulah yang kita berbicara tentang hak kesehatan reproduksi, tidak hanya sebatas pada hal-hal klise dan kita takut untuk menjawab, padahal kita bisa mendapat jawaban itu dari anak itu sendiri. Ini bagian dari kekhawatiran orang tua juga sih sebenarnya ya. Tidak menyalahkan juga sebagai orang tua pengen hal yang terbaik, tapi ternyata salah informasi yang disampaikan dan cara komunikasikannya mungkin seperti itu ya. Baik, kalau dari Mbak Ani ada yang mau ditambahkan karena terkait dengan sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, ini bagian dari upaya Biyung Indonesia juga ya. Salah satunya dengan tadi program hak menstruasi sehat. Nah, mungkin bisa ditambahkan terkait dari pertanyaan dari pendengar kita. Ya, saya sepakat dengan Kakak Nona tadi ya, yang menyampaikan bahwa kita seharusnya memulai pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi itu dimulai edukasinya dari ketubuhan. Sementara ketubuhan perempuan itu sudah terbentuk sejak dia 9 minggu dalam kandungan ya, karena sel-sel telur yang ada dalam manusia dengan kelamin female itu dia sudah membentuk dia 9 minggu. Ini nggak seharusnya kalau bicara hak seksual dan kesehatan reproduksi itu sudah harusnya terpenuhi sejak kandungan ya. Sehingga itu yang harus dipenuhi adalah orang tuanya, keluarganya begitu. Nah, sementara saat ini yang terjadi di Indonesia atau sebenarnya period poverty ini sedang terjadi di seluruh dunia, di mana seharusnya edukasi tentang HKSR ini dipenuhi seperti pemenuhan hak dasar lainnya seperti makan, minum, atau kemampuan-kemampuan lain. Sehingga saya juga tadi sepakat bahwa sebenarnya ketika seharusnya edukasi tentang HKSR ini diberikan justru di saat anak mulai toilet training ya. Karena toilet training tadi menjadi bagian dari HKSR dan disitulah sebenarnya media antara orang tua dengan anak untuk bicara tentang ketubuhan mereka. Tapi sekali lagi tadi kami concern di advokasi pemenuhan HKSR-nya, di mana sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan keluarga, tetapi ini dari sistem ya. Karena tadi tidak semua orang tua, sekali lagi hanya 20%
populasi keluarga Indonesia yang mempunyai waktu yang cukup dan edukasi yang baik ya untuk mengajarkan itu di keluarga. Sementara 80% yang lain itu tidak mempunyai kemampuan dan sangat terbatas untuk bisa memberikan ruang-ruang aman, edukasi, memberikan informasi atau minimal toilet training aja untuk 80% populasi keluarga ini nih, itu belum terpenuhi. Sehingga itu yang kita dorong pemerintah untuk menjamin HKSR untuk seluruh lapisan masyarakat. Baik, Begitu. ya mudah-mudahan ini juga pemerintah akan merespons segera gitu ya, supaya HKSR supaya terpenuhi lebih lengkap lagi nih ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan kembali ada penelpon dari Cirebon. Ada Mas Susmoko. Halo, Mas Susmoko. Terima kasih, selamat pagi Pak Rizal. Silakan Mas Susmoko. Baik, terima kasih, selamat pagi Kak Ani, Kakak Nona, dan Adik Ice. Salam sehat selalu. Silakan langsung saja. Saya langsung saja ya Pak Rizal. Yang pertama mau menanyakan, kakak semua agak ketinggalan di awal segmen pertama, barangkali apakah HKSR ya bagian dari Cash Pro ya, karena kami pemahaman para orang tua lebih tahu di Cash Pro. Itu yang pertama. Yang kedua, dari program HKSR ini di lingkungan kakak-kakak dan Ica barangkali bagaimana dengan penyamaan frekuensi antara materi yang sudah disampaikan pada anak-anak kita, teman-teman disabilitas, dengan pemahaman orang tuanya di rumah, sehingga satu frekuensi, tidak yang bisa dimengerti ya Pak Rizal ya, maksudnya takutnya di rumah masih pakai ininya orang tua, sementara yang sudah didapatkan baik Cash Pro-nya tidak sefrekuensi. Pertanyaan terakhir ketiga adalah bagaimana menyampaikan materi anak dengan orang tua yang dengan program HKSR ini yang cross gender, artinya kapan dengan ibu dan anak prianya dan kapan ayah dengan anak perempuannya. Barangkali itu saja dulu, sukses buat programnya. Terima kasih banyak, selamat pagi semua. Terima kasih Mas Susmoko di Cirebon. Luar biasa, pertanyaannya banyak ya Mas Susmoko ya. Saya jadi seneng. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi harus jeda terlebih dahulu. Dan kita tetap di Ruang Publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dika, kamu dari mana? Dari warung Bu Broto, Van. Kok muka kamu sedih gitu? Kenapa? Biasalah, begitu aku datang langsung pada ngejauh. Gara-gara mereka tahu aku tinggal serumah sama adik aku, pasien kusta. Ih, kuman kusta itu nggak mudah menular. Apalagi aku tahu kalau kamu udah konsumsi obat yang bisa mencegah penularan kuman kusta. Obat Rif apa tuh ya? Obat Rifampicin dosis tunggal, Van. Penularan kusta tidak mudah. Kusta hanya dapat menular jika kontak erat minimal 20 jam berturut-turut selama 1 minggu dengan pasien kusta yang belum berobat. Dan keluarga yang kontak erat atau tinggal serumah dengan pasien kusta diberikan pengobatan Rifampicin dosis tunggal. Jadi nggak perlu khawatir, pasien dan orang terdekatnya tidak lagi berisiko menularkan kuman kusta. Jika kamu dan orang di sekitarmu menemukan gejala kusta, beri dukungan dan jangan dikucilkan. Segera periksakan diri dan keluarga terdekat ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan obat yang sesuai. Ayo bersama-sama putus rantai penularan kusta. Kusta bukan kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Aduh, sesek banget deh. Tiap hari kemana-mana harus pakai masker. Lagian kan gue udah vaksin booster. Harusnya kan udah nggak perlu pakai masker lagi. Karena kan udah kebal dari COVID-19. Aduh, itu orang-orang ngapain sih ngantri-ngantri buat vaksin segala? Mana sampai tengah jalan lagi, bikin macet aja. Lagian ya, orang yang udah vaksin aja masih tetap bisa kena COVID. Ngapain coba segala vaksin-vaksin? Yang penting sekarang tuh prokes. Ingat, pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetap disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak. Bagi kamu yang belum menerima vaksin, segera daftarkan diri di program vaksinasi terdekat dan lengkapi vaksinasi COVID-19 kamu. Vaksin bukan jaminan bebas COVID, tapi vaksin dapat mengurangi dampak buruk tertular virus.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) didukung oleh USAID dan IFRC. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Waktunya terbatas sekali memang ya. Jadi kalau untuk ngomongin soal hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta dan remaja disabilitas ini butuh waktu lebih kali ya. Supaya lebih mendalam. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari sosialisasi edukasi juga kepada masyarakat ya terkait HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dan masih bersama Nona Ruhelia Bloy, Project Officer HKSR NLR Indonesia, kemudian Mbak Westiani Agustin, founder Biung Indonesia, dan juga remaja champion program HKSR ada Wilhelmina Ice. Tadi saya di awal ngomongnya Wilhelmina Ice. Kurang krim. Krim dong ya. Adem. Baik, dan sebelum menanggapi pertanyaan dari Cirebon, ini waktunya terbatas jadi cepat saja nanti tanggapannya ya. Ada juga pertanyaan dari Juna. Pak Eko di Bekasi. Ini melalui YouTube, pemakaian pembalut yang benar itu seperti apa sih? Apa dampak buruk dari pemakaian pembalut yang tidak benar? Soalnya anak saya kalau disuruh ganti pembalut susah banget. Terus pembalut kain ini bisa dibeli di mana saja. Oke. Nah, yang pertama dulu deh pertanyaannya dari Susmoko di Cirebon. Bagaimana menyampaikan materi anak dengan orang tua yang sesuai dengan gender, anak perempuan dengan ibunya dan anak perempuan dengan ayahnya, cross gender. Kemudian bagaimana menyamakan persepsi gitu kali ya dalam menyampaikan soal ini. Silakan. Siapa dulu nih? Mbak Nona. Boleh. Ya, boleh. Sebenarnya terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya bahwa materi edukasi antara anak dan orang tua harus balance. Jadi di kami NLR Indonesia, kami punya program namanya My Body is Mine. Jadi My Body is Mine itu edukasi yang kami berikan tidak hanya kepada anak dengan disabilitas dan OYPMK, tetapi kami juga berikan kepada orang tua dan pendamping. Kami juga memberikan informasi ini. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu juga diketahui oleh orang tua di rumah. Sehingga bisa saling combine, saling balance. Sehingga ketika anak pulang dia tiba-tiba ngobrol, apalagi anak dengan disabilitas ya. Kadang-kadang di sekolah dia mengulang apa yang sesuatu yang baru, ketika dia ingat dia akan mengulang itu di rumah. Nah, mengulang di rumah ada orang tua yang mungkin tidak memahami, ini apa nih anak saya udah diajarkan, apa nih di sekolah gitu. Sehingga kita mengantisipasi dengan, oh kalau ada anak yang pulang membicarakan ini, orang tua dia paham bahwa oh ya berarti tadi anak saya diajarkan tentang kesehatan reproduksi, bagaimana melindungi diri dan lain sebagainya. Nah orang tua pun harus mendukung untuk kamu tadi belajar apa, bagaimana perasaan kamu, kenapa kamu mengingat tentang itu, atau kenapa kamu senang ya dengan kata itu. Jadi mengubah sesuatu yang negatif menjadi hal yang positif sehingga dia juga memahami, oh kenapa kamu kayak itu sesuatu yang baru. Nah kadang-kadang itulah yang kita coba bagaimana memfrekuensikan antara pemahaman orang tua di rumah dan apa yang anak dapat di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Karena itu sangat membantu untuk anak, apalagi kalau kita berbicara dengan anak disabilitas ya, mereka akan cepat lupa, tapi ketika ada satu kata yang ingat, mereka akan ingat terus. Sehingga ini perlu dibalenskan dengan orang tua. Orang tua harus paham, sehingga ketika anak kembali ke rumah, orang tua juga bisa menyampaikan hal yang sama. Jadi itu tidak ada berbeda informasi, tapi sama informasi yang didapatkan. Kemudian bagaimana, kapan nih orang tua dengan anak laki-laki, kapan ayah dengan anak perempuan. Nah, kita perlu melihat informasi dan isu kenyamanan ketika berkomunikasi antara anak perempuan dan anak laki-laki bersama dengan orang tuanya. Bisa jadi anak perempuan dengan anak laki-laki dengan ibu itu akan berbicara tentang bagaimana tidak melakukan kekerasan, tentang kasih sayang, tentang kelebutan terhadap perempuan. Kemudian kalau berbicara tentang laki-laki dan anak perempuan itu berbicara tentang bagaimana menjaga diri. Jadi informasi yang dibagi, apa yang bisa diobrolin soal kepada ayah kepada anak perempuan, informasi apa yang bisa diobrolin oleh ibu kepada anak laki-laki. Nah ini yang kadang-kadang selalu
menjadi satu tanggung jawab ibu aja. Ibu yang Betul. ngobrol semua informasi. Seolah hanya padahal- tugas ibu saja. Iya. Bapaknya padahal ada kemana, informasi. coy? Jadi bapak juga harus membagi informasi dengan ibu nih. Betul. Kira-kira peran-peran laki-laki itu seperti apa? Sebagai Oke. laki-laki yang bagaimana? Nah itu adalah tanggung jawab dari bapak menceritakan kepada anak perempuan. Nah pembagian ini memang harus dikomunikasikan Oke. antara bapak dan ibu, tetapi juga harus ditanyakan kepada anak. Kalau kamu ngobrol nyamannya tentang membahas ini, kamu pengen bahas dengan siapa? Gak boleh egois ya Mbak Nona ya. Betul sekali. Tahan Mbak Nona, sabar. Ini waktunya kan terbatas. Nanti Ya, kalau itu. semuanya, aduh, habis deh. Oke, mungkin kalau dari aku nanya ke ini dulu ya, Ice ya, sedikit saja. Ice, sebenarnya masalahnya di mana sih kalau bagi penyandang disabilitas nih terkait dengan informasi soal HKSR ini? Mungkin akses informasinya. Ya Kak, kalau untuk di lingkungan saya Kak, karena isu disabilitas aja di lingkungan saya itu masih asing, masih belum dikenal oleh orang-orang, lebih misalnya kalau orang di kampung begitu banyak yang belum kenal tentang isu disabilitas. Nah, terus apalagi dengan isu HKSR, ada antara orang tua sama anak saja itu tidak ada bedanya, maksudnya tidak ada perhatian khusus dari orang tua, banyak yang begitu Kak. Contohnya tentang HKSR ini. Selama saya mengikuti program HKSR ini, banyak yang saya melihat orang tua masih kelihatan asing mendengar tentang HKSR ini. Jadi selama ini kami dengan Sankita yang membawa tentang materi ini sama NLR, kami tuh perlu jelaskan lagi dari awal ke orang tua agar orang tua juga bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan kepada anaknya. Semangat Jadi, ya, orang tua Ice. tidak ada inisiatif sendiri ya Kak. Oke. Nah, kalau dari Mbak Nona nih, Mbak Nona lagi, Mbak Ani dari Biyung Indonesia ini sampai gugup saya, waktunya udah dikejar-kejar nih sama produser kami. Ini menjawab pertanyaan Pak Eko saja tadi ya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang tua kepada anak-anaknya yang suka kasih tahu cara pemakaian pembalut yang benar itu seperti apa sih, dampak buruknya apa terhadap kesehatan, bukan hanya lingkungan ya Mbak Ani ya. Silakan Mbak Ani. Masih di mute? Ya, saya menanggapi singkat untuk tadi pertanyaan sebelumnya dan juga Pak siapa tadi terakhir. Pak Eko, Kami Pak Eko. punya buku edukasi untuk semua ya tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk keluarga, untuk semua individu ya. Jadi bisa mengakses di sini semua informasi yang dibutuhkan oleh orang tua, baik ayah atau ibu, teman, itu bisa mengakses. Bisa dapat di mana itu? Dari buku ini bisa mengakses Instagram Biyung Indonesia. Oke. Di dalamnya juga ada tentang penggunaan pembalut atau alat tampung menstruasi yang aman dan sehat untuk keluarga ya. Jadi semua jawaban ada di sini karena kami mencoba memediasi kebutuhan orang tua yang memang saat ini sangat terbatas. Tidak semua orang tua mempunyai akses untuk edukasi juga, sehingga buku ini mungkin bisa membantu. Nah, kalau dari Biyung Indonesia kan memproduksi pembalut kain yang tadi disampaikan ya, ini bisa dapat di mana nih? Pak Eko juga menanyakan. Ya, semua bisa diakses di Instagram kami, Biyung Indonesia, bisa langsung kirim pesan di kolom DM ya. Pasti di replay ya. Oke, aduh sayang banget waktunya terbatas sekali dan insya Allah akhir Juni besok NLR Indonesia dalam rangka suara untuk Indonesia Bebas Kusta juga akan melakukan roadshow, talk show di sana selama 2 jam ya di Kupang. Nah, di Kupang. Jadi tunggu kami di sana. Dan terima kasih atas kehadirannya Mbak Nona dan juga Ice, Mbak Ani. Sayang banget waktunya terbatas. Saya harus pamit sekarang juga ya. Terima kasih. Dan saya sebelumnya umumkan terlebih dahulu 5 pemenang pertanyaan terbaik yang mendapatkan e-wallet Rp100.000 masing-masing ya. Ada Ibu Nur di Makassar, Eka MP melalui YouTube, Wahyu Indah R melalui YouTube, dan juga Nur Soba melalui YouTube, dan Juna Prasetyo atau Pak Eko di YouTube ya. Dan untuk Wahyu dan Nur, pertanyaannya belum sempat saya bacakan, tapi kami pilih karena pertanyaannya terbaik juga. Dan terima kasih semuanya, salam sehat. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.